Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syakira Fahid. Di sini saya akan mempresentasikan vlog presentation untuk kebutuhan ujian tengah semester saya. Mata kuliah Change Management R01. Soal yang pertama. Berikut ini merupakan macam-macam perubahan. Perubahan tidak berencana, perubahan berencana. Sebutkan dan jelaskan perubahan-perubahan di atas. Nomor 1, macam-macam perubahan, itu ada perubahan tidak berencana dan perubahan berencana. Nah, si perubahan berencana ini perubahannya karena perkembangan atau development change. Dan perubahan secara tiba-tiba atau accidental change. Selanjutnya ada perubahan berencana, perubahan yang disengaja atau bahkan direkayasa oleh pihak manajemen. Nah, penerapan pengetahuan tentang manusia secara sistematis dan tepat dengan maksud melakukan tindakan yang berarti. Selanjutnya, usaha untuk mengumpulkan menggunakan data dan informasi guna memecahkan personal sosial atau Kurt Lewin. Perubahan yang dilakukan secara sengaja ini lebih banyak dilakukan atas kemampuan sendiri sehingga proses perubahan ini lebih banyak diusahakan oleh sistem itu sendiri. Nah, selanjutnya nomor 2, tahapan-tahapan dalam melakukan perubahan ini. Yang pertama ada tahapan identifikasi perubahan. Diharapkan seorang dapat mengenal perubahan, apa yang akan dilakukan atau yang akan terjadi. Dalam tahap ini seorang atau kelompok dapat mengenal kebutuhan perubahan dan mengidentifikasikan tipe perubahan tersebut. Nah, yang tahap kedua, tahap perencanaan perubahan. Pada tahap ini harus dianalisis nih mengenai diagnostik tekniknya, pemilihan strategi umum, dan pemilihan lain-lainnya. Dalam proses ini perlu dipertimbangkan adanya faktor pendukung sehingga perubahan dapat terjadi dengan baik. Di tahap ketiga, tahap implementasi perubahan, di mana terjadi proses pencairan perubahan dan pembekuan yang diharapkan. Apabila suatu perubahan sedang terjadi, kemungkinan timbul masalah. Untuk itu perlu dilakukan monitoring perubahan. Di tahap keempat ini ada tahap evaluasi dan umpan balik. Untuk melakukan evaluasi diperlukan data, oleh karena itu dalam tahap ini dilakukan pengumpulan data dan evaluasi data, sehingga hasil evaluasi ini dapat diumpan balik kepada tahap pertama sehingga memberikan dampak pada perubahan yang diinginkan berikutnya. Selanjutnya, nomor 3, coba sebutkan ciri-ciri organisasi yang membuat perubahan menjadi sukses. Nah, saya punya Henry Ford, merupakan contoh orang yang Ford ini melakukan perubahan dengan menyederhanakan proses produksi mobil dan menurunkan biaya produksi dengan signifikan. Nah, makanya perusahaan mobil Ford ini sekarang terkenal dan sudah maju seperti itu. Nah, ada lagi dari Bill Gates. Bill Gates ini merevolusi penggunaan komputer dari komputer mainframe yang besar, berat, dan menjadi komputer personal yang lebih ramping dan memudahkan untuk digunakan dan lebih murah dan juga lebih menarik. Akhirnya membawa perusahaannya menjadi terkenal sekarang. Seperti itu. Selanjutnya di nomor 4, di sini bagaimana cara mengubah budaya organisasi. Nah, dalam buku On Leading Change dari The Drucker Foundation membahas tentang 7 langkah penting untuk mengubah budaya organisasi yang telah berubah. Nah, diantaranya adalah mengamati lingkungan yang berhubungan dengan 2 atau 3 tren yang akan memberi pengaruh pada organisasi di masa mendatang. Selanjutnya, yang kedua, menentukan implikasi dan tren tersebut. Yang ketiga, melihat kembali misi dan mempelajari tujuan organisasi serta memperbaiki sampai menjadi
pernyataan yang singkat dan juga kuat. Selanjutnya yang keempat, melarang hierarki lama yang diwarisi dan membangun struktur dan sistem manajemen yang fleksibel dan cair yang melepaskan energi dan semangat orang-orang sekitar. Selanjutnya, mendatangi hal yang biasanya dilakukan dengan mempertanyakan setiap kebijakan, praktik, prosedur, dan asumsi, hanya meninggalkan hal yang tidak berguna di masa sekarang dan akan datang, dan hanya mempertahankan hal yang memfleksikan masa depan yang diharapkan. Selanjutnya, berkomunikasi beberapa pesan yang kuat dan menggerakkan yang dapat memobilisasi orang dalam misi, tujuan, dan nilai organisasi. Selanjutnya, terakhir, membagikan tanggung jawab kepemimpinan ke semua bagian dalam organisasi sehingga hanya terdapat satu pemimpin dan memiliki banyak pemimpin pada semua tingkat organisasi. Setelah itu, nomor 5, sebutkan dan jelaskan teknik dalam mengurangi tantangan perubahan. Yang pertama ada edukasi, komunikasi, dan sosialisasi. Nah, informasi mengenai proses perubahan yang terjadi dalam praktiknya akan selalu mendapatkan tambahan informasi yang kurang jelas, yang akan berdampak negatif. Nah, informasi yang akan tersebar menjadi simpang siur. Untuk mengatasi hal tersebut, kita harus melakukan beberapa cara. Pertama, lakukan proses edukasi atau pendidikan dengan pengarahan kepada semua stakeholder dalam organisasi. Kedua, komunikasikan sesuatunya dengan jelas. Komunikasi yang jelas ini dapat mengurangi dampak dari informasi yang kurang tepat dan informasi yang buruk. Selanjutnya, ada partisipasi. Nah, dengan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk turut berpartisipasi dalam proses perubahan tersebut dapat mengurangi tingkat resistensi atau penolakan dari karyawan, karena kita tidak mungkin menolak perubahan di mana kita sendiri ikut dalam pengambilan keputusannya. Upaya partisipasi ini dapat menghasilkan keputusan yang bermakna, mengurangi tingkat resistensi, mendapatkan komitmen, dan meningkatkan kualitas keputusan untuk sebuah perusahaan. Selanjutnya, memberikan dukungan dan komitmen. Dukungan dan komitmen perusahaan atau organisasi sangatlah penting dalam proses perubahan untuk dapat meminimalisir rasa takut dan kecemasan dari anggota atau karyawan. Memberikan konsumsi dan terapi, memberikan pelatihan keahlian-keahlian yang baru adalah beberapa langkah yang menunjukkan dukungan dan komitmen sebuah perusahaan untuk memimpin karyawan dalam proses perubahan ini. Selanjutnya, membangun hubungan yang positif. Karyawan akan lebih bersedia untuk menerima perubahan apabila karyawan memiliki kepercayaan terhadap manajemen yang menerapkan perubahan tersebut. Jika manajemen mampu memfasilitasi terciptanya hubungan yang positif ini, karyawan dapat lebih menerima proses perubahan, bahkan oleh karyawan yang tidak setuju adanya perubahan. Selanjutnya, menerapkan perubahan secara adil. Nah, ini juga penting untuk mengatasi penolakan dari karyawan. Menerapkan perubahan ini secara adil kepada seluruh karyawan, bahkan termasuk terhadap jajaran top manajemen. Ini menjadi penting karena ekspektasi karyawan terhadap perlakuan yang adil adalah sangat penting. Jika misalnya terjadi pengurangan gaji besar-besaran yang hanya diberlakukan terhadap karyawan tingkat yang paling bawah, pastinya akan terjadi bentrok atau penuntutan. Selanjutnya ada manipulasi dan kooptasi. Walaupun manipulasi memiliki makna konotasi yang negatif, manipulasi yang dimaksud di sini adalah menyamarkan upaya untuk mempengaruhi proses perubahan untuk mengurangi resistensi karyawan. Manipulasi dapat dilakukan secara memelintir pesan untuk mendapatkan kerjasama dari karyawan. Sementara kooptasi adalah metode buying off yang mengkombinasikan manipulasi dan partisipasi.
Kooptasi dapat dilakukan dengan misalnya memberikan jabatan kepada pemimpin dan karyawan yang menolak perubahan. Hal ini dilakukan bukan dengan tujuan untuk mendapatkan solusi ataupun saran, tetapi lebih kepada untuk mendapatkan dukungan. Selanjutnya ada merekrut orang yang menerima perubahan tersebut. Beberapa orang yang memiliki sifat positif dalam menghadapi perubahan, orang yang memiliki konsep diri yang positif dan toleransi resiko lebih besar dapat menerima perubahan. Selain merekrut orang yang terbuka kepada perubahan, menjadi penting memilih tim yang dapat beradaptasi dengan tidak hanya mempertimbangkan motivasi individual karyawan, tetapi juga motivasi dari kelompok tersebut. Selanjutnya ada koersi. Hal ini merupakan tindakan terakhir untuk mengatasi penolakan perubahan dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Koersi ini berarti tindakan ancaman secara langsung yang ditunjukkan kepada karyawan supaya para karyawan itu ataupun anggota dalam sebuah organisasi itu menerima perubahan yang sudah ditetapkan. Demikian presentasi yang dapat saya berikan. Semoga jawaban-jawaban saya ini bermanfaat untuk yang menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.